Apa kabar nih hari ini? Aku sih sehat ya, dan aku harap kalian semua sehat juga. Terus tetap semangat menghadapi semester yang baru. Asik. Kali ini Asrama on Podcast itu bakal bareng sama aku. Kenalin, nama aku Evita Mahardewi. Aku dari Asrama Sangkuria. Kalian bisa manggil aku Evita. Kenalan-kenalan sendiri kayaknya nggak terlalu enak. Tapi tenang, nanti bakal aku kenalin kakak-kakak yang cantik yang bakal nemenin aku hari ini. Tapi nanti dulu. Aku bakal bahas dulu, kita mau ngapain sih hari ini gitu di Asrama on Podcast. Nah, buat episode kali ini, podcast Asrama ITB akan sedikit mengupas bagaimana nih tantangan dan harapan yang kita lalui selama masa perkuliahan. Masa-masa perkuliahan yang semester-semester lalu maupun kira-kira nih ke depannya tuh kuliah kita sebagai penerima beasiswa KIPK atau afirmasi itu bakal kayak gimana. Tadi aku udah bahas siapa sih yang bakal nemenin kita pada malam hari ini. Cekidot, kita harus kenalan dulu sama mereka. Pertama, kita ada Liasa Fitri dari STF 18 dan nanti ada juga Kalisa dari SF Angkatan 2020. So, langsung aja nih aku sapa dulu. Asik. Halo Kalia. Kak Lia. Nah, lanjut aja deh. Kita ke narasumber kita nih, ada Kak Lisa. Ada Lisa nih dari SF20. Coba kenalan dulu. Asik. Halo Kak. Halo Lisa, gimana kabarnya? Puji Tuhan baik Kak. Baik, oke. Kita sambil nunggu Kak Lia dulu ya. Aku yakin banget sih sebenarnya Lisa. Ini teman-teman kita di sini pasti nggak sabar nih buat mendengar tantangan dan harapan perkuliahan versi kamu dan juga Kak Lia. Udah nih ada nih. Halo Kak Lia. Hai. Bisa kenalin diri dulu Kak Lia? Oke, perkenalkan teman-teman. Aku Lia dari Sains dan Teknologi Farmasi Angkatan 2018. Gimana nih kabarnya Kak Lia? Sehat-sehat aja? Sehat ya, alhamdulillah. Tapi itu posisi lagi di mana Kak? Di rumah kita Di sih. rumah. Ya. Nah, semoga terus di rumah, stay safe. Nah, langsung aja yuk. Ada nih beberapa hal yang ingin kita kupas dari kakak-kakak yang ada di sini. Nah, pertama, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu nih yang bakal kita bahas kan tentang KIPK sama afirmasi. Nah, sebenarnya apa sih bedanya KIPK dan afirmasi? Bisa mulai dari Kak Lia dulu deh. Untuk KIPK sendiri kan, KIPK itu merupakan beasiswa dari pemerintah untuk seseorang yang sudah masuk ke perguruan tinggi gitu, sudah diterima oleh perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki potensi akademik baik dan memiliki keterbatasan ekonomi, didukung dengan dokumen yang sah gitu. Itu untuk KIPK. Ya, lanjut. Apa tuh afirmasi? Kalau beasiswa afirmasi itu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan. Jadi beasiswa afirmasi itu lebih berfokus kepada mahasiswa yang berasal dari Papua, Papua Barat, 3T atau yang biasa disebut terdepan, terluar, tertinggal, dan anak TKI yang berada di wilayah perbatasan. Kalau beasiswa afirmasi ini mempunyai beberapa jalur, yaitu dari jalur SNPTN, SBMPTN, Politeknik, dan jalur khusus tes adik. Nah, untuk tahun 2020 kemarin, berhubung karena pandemi, jadi jalur ini diganti memakai nilai rapot, gitu Kak. Oh gitu, jadi bedanya itu penerima beasiswanya ya membedakan ya? Oke. Kalau misalkan tentang beasiswa yang diberikan atau benefit itu sebenarnya sama ya, meliputi UKT dan juga biaya hidup, benar nggak sih? Iya, untuk KIPK kuliah yang umum sendiri itu untuk UKT dan biaya hidup. Nah, benar. Itu ngomongin UKT sama biaya hidup kan itu termasuk juga haknya penerima beasiswa ya. Secara detail nih, apa aja sih hak dan kewajiban penerima KIPK sama afirmasi? Mungkin dari Lia dulu bisa dijelaskan. Nah, untuk kewajiban dari beasiswa KIPK yang pertama tentunya menaati aturan akademik yang ada di ITB gitu, termasuk kayak mencontek dan banyak sebagainya yang tercantum di peraturan akademik ITB pada tahun 2020. Kemudian menaati aturan dan tata tertib
beasiswa KIPK kuliah dalam pedoman KIPK kuliah 2020. Nah, yang ketiganya itu sungguh-sungguh dalam menjalani pendidikan di ITB yang dibuktikan dengan prestasi akademik yang baik dan minimal itu IPK 2,5 seperti yang diatur dalam SK Rektor ITB. Nah, terus selanjutnya mengikuti seluruh kegiatan pembinaan yang diselenggarakan untuk mahasiswa KIPK ITB. Biasanya diselenggarakan oleh Forum Bidik Misi atau asrama mahasiswa ITB yang dibawahi oleh Direktorat Kemahasiswaan. Selanjutnya, khusus untuk mahasiswa tingkat pertama itu wajib tinggal di asrama ITB. Namun, untuk angkatan 2020 berhubung dengan pandemi ya, sepertinya tidak kan diwajibkan tinggal di asrama pada tahun pertamanya. Dan selanjutnya itu aktif dalam berbagai kegiatan dan menyerahkan laporan perkembangan akademik dan prestasi melalui lembar kemajuan yang biasa disebut dengan LKS. Biasanya diselenggarakan oleh Forum Bidik Misi yang nantinya akan dilaporkan kepada Direktorat Kemahasiswaan ITB. Dan ini yang mungkin jarang diketahui oleh orang-orang ya, terutama untuk laki-laki. Bahkan KIPK itu dilarang merokok. Itu mungkin untuk kewajiban-kewajibannya, dan untuk haknya itu pembebasan biaya kuliah yaitu UKT, bebas UKT, jadi langsung difasilitasi UKT, dan bantuan biaya hidup sebesar 700.000 per bulan. Itu mungkin untuk hak dan kewajiban KIPK. Oh, jadi banyak ya ternyata haknya juga, terus diimbangi juga sama kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sama beasiswan IPK dan afirmasi. Nah, Lisa ada yang mau ditambahkan nggak nih dari hak dan kewajiban beasiswan? Kalau untuk afirmasi sih bagian ini Kak, haknya. Jadi penerima beasiswa afirmasi itu bakalan mendapat bantuan biaya transportasi keberangkatan dari daerah asal ke perguruan tingginya Kak. Selain itu di ITB itu ada tutor afirmasi Kak, jadi dikhususkan untuk penerima beasiswa afirmasi. Itu Kak. Jadi emang difasilitasi itu dari berangkat, maksudnya dari awal banget sampai lulus itu udah aman lah ya penerima KIPK sama afirmasi ini. Don't need to worry, tapi harus juga membuktikan tadi yang seperti dikatakan Kak Lia bahwa harus ada prestasi akademik yang bagus juga. Oke, next. Nah, berhubung tadi udah kita tahu nih haknya, terus kita tahu kewajibannya juga kan, tapi pasti dalam menjalannya tuh nggak akan selancar itu gitu kan, bakal banyak dinamika, banyak banyak ups and downs gitu kan. Nah, aku mau dengar cerita pertama dari Lisa dulu deh nih. Apa sih tantangan dan keluh kesah kamu sebagai mahasiswa penerima afirmasi dan afirmasi lah ya, benar kan afirmasi? Nah, ya, sebagai mahasiswa penerima afirmasi, boleh diceritain? Kalau bagi aku sendiri ya kan Kak, aku kan masih masuk semester 2 sekarang, terus buku-buku Mafiki itu sangat diperlukan. Nah, untuk beli bukunya itu lebih mahal di ongkirnya gitu loh Kak. Jadi bisa ongkir biayanya itu 2 kali lipat dari biaya bukunya gitu, karena harus dikirim dari Pulau Jawa ke Papua gitu Kak. Terus di daerahku masih sering mati lampu tiba-tiba, jadi kalau misalnya lagi kuliah tiba-tiba mati lampu atau koneksinya jelek gitu loh Kak. Itu sih tantangannya. Make sih untuk daerah yang jauh ya, tapi tidak apa-apa. Sekarang kita bisa mengakses banyak buku online ya. Jadi tenang saja ya kan. Nah, itu dari teman kita yang afirmasi dan dalam keadaan yang online. Sekarang kita mau tahu nih tantangan dan keluh kesah yang udah dihadapin Kak Lia, karena dia mengalami 2 fase nih guys, for information. Kak Lia ini mengalami masa-masa offline dan juga masa-masa online. Jadi ini dinamikanya pasti lebih banyak. Kita langsung dengar aja dari orangnya, Kak Lia. Gimana nih? Tantangan dari online dulu ya. Sama tadi tantangan utama kayak Lisa itu susah sinyal kalau mati lampu tiba-tiba gitu. Jadi nggak bisa mengikuti kelas dengan baik.
Terus belajar juga jadi kurang efektif, apalagi aku dari jurusan farmasi yang dominasinya itu sama praktikum gitu. Skill-skill yang bisa didapatkan tuh harus praktikum langsung di lab, karena alat-alat yang digunakan nggak bisa disediakan di rumah masing-masing, itu tantangannya. Kemudian interaksi sosial juga jadi berkurang kan, jadi di rumah terus paling komunikasi sama teman-teman via media sosial aja, dan kadang suka menemukan titik jenuh juga karena kan nggak ketemu sama teman-teman, nggak bisa cerita langsung, jadi kadang sering mendapatkan kejenuhan gitu saat belajar. Itu untuk yang online. Untuk yang offline dulu tantangannya itu untuk segi waktu itu harus lebih bisa mengatur daripada online. Itu kan lebih fleksibel ya, misalnya ya kalau online itu lebih fleksibel, tapi kalau offline tuh harus lebih ekstra gitu manajemen waktunya. Kemudian manajemen keuangan nih terutama, apalagi ya IPK kuliah itu diperuntukkan untuk yang ekonominya keterbatasan ekonomi gitu, jadi harus benar-benar pinter manajemen keuangan, manajemen untuk makan, untuk tugas-tugas kuliah, untuk transportasi, apalagi nih sangat memakan biaya gitu. Tapi nggak usah khawatir, karena walaupun kita menerima IPK kuliah, kita tuh ITB itu banyak beasiswa lain yang bisa memfasilitasi kita gitu. Contohnya ada beasiswa makan, kalau offline tuh ada beasiswa makan, dan sana kita bisa makan siang dengan gratis gitu. Terus ada juga beasiswa asrama atau beasiswa uang. Udah gitu aja. Ini guys, bedanya masa-masa offline dan masa-masa online. Kalau yang dirasakan teman kita Lisa itu karena dia full online ya, jadi kayak masih membutuhkan sebenarnya super kayak buku gitu-gitu. Terus masalah-masalah umum lah ya, semua pasti pernah mengalami yang namanya sinyal mati lampu tiba-tiba ya, aku juga mengalami itu gitu, dan kalian semua yang ngedengerin juga mungkin mayoritas mengalami itu. Jangan patah semangat lah istilahnya kayak gitu tuh, sama kakak-kakaknya tadi juga. Nah, ngomongin kendala-kendala gitu ya, pasti kan kalau namanya kendala itu kan kadang memukul sih, karena itu membuat kita ngerasa nggak gimana ya, ngerasa kayak udahlah males, udah menyerah duluan gitu kan untuk sebagian orang. Nah, tentunya pastinya kita harus memiliki harapan gitu. Nah, aku mau dengar dulu bagaimana harapan kakak-kakak dan teman yang ada di sini tuh mengenai harapan-harapan ke depannya sebagai penerima KIPK dan afirmasi itu kayak gimana gitu. Nah, mulai dari Kak Lia, apa sih harapan Kak Lia? Harapannya untuk diri aku sendiri bisa menggunakan beasiswa ini sebaik mungkin, bisa mengembangkan diri dan mengasah kemampuan semaksimal mungkin di ITB ini dengan semua fasilitas yang diberikan oleh ITB, oleh bidik misi gitu, supaya nanti kedepannya bisa memanfaatkan ilmu yang dapat ini sebaik mungkin. Wah, itu udah kita denger ya harapannya, bagus banget. Semoga harapannya Kak Lia juga nanti tercapai. Sekarang Lisa, gimana Lisa harapan kamu nih dari tantangan-tantangan yang kamu hadapi sebelumnya? Harapan kamu sebagai penerima beasiswa afirmasi itu apa? Sebagai penerima beasiswa afirmasi, harapan aku semoga aku bisa memanfaatkan beasiswa ini sebaik mungkin, terus bisa menjalani perkuliahan di ITB dengan baik dan tepat waktu, gitu Kak. Nah, itu untuk kamu sendiri. Sekarang kalau harapan girls yang ada di sini, harapan kalian berdua untuk Indonesia, untuk bangsa Indonesia, sama untuk teman-teman kita yang sama-sama berjuang nih untuk kuliahnya, itu apa? Coba mulai dari Lisa, harapan kamu untuk Indonesia dan juga teman-teman yang lagi berjuang bareng-bareng. Untuk teman-teman yang lagi berjuang, jangan patah semangat, terus berusaha. Pasti di setiap permasalahan itu ada jalan keluarnya.
Oke, kalau dari Kak Lia, harapan Kak Lia untuk teman-teman kita yang lagi sama-sama berjuang itu apa? Semoga kita bisa menggunakan beasiswa ini sebijak mungkin dan bisa memenuhi gitu tujuan pemerintah mengadakan beasiswa ini tuh untuk generasi-generasi yang unggul gitu, dan semoga aku dan teman-teman semua bisa memenuhi harapan itu. Oke, nah guys, tadi kita udah denger nih mulai dari penjelasan tentang KIPK dan afirmasi, terus apa yang didapat dan apa yang harus kita lakukan, in form of hak dan kewajiban gitu. Terus kita juga udah denger nih apa aja tantangan dan harapan yang diutarakan sama kakak-kakak dan teman kita yang ada di sini. Nah, sedikit aku mau share ke kalian apa sih yang aku dapat hari ini gitu ya. Nah, yang aku dapat hari ini tadi semangat untuk terus berusaha. Seperti kata Lisa, jangan patah semangat. Seperti kata Kak Lia, dengan ada beasiswa ini semoga nanti kita bisa benar-benar mewujudkan harapan bangsa untuk menjadi sana-sana yang bermanfaat begitu ya, dengan bantuan-bantuan yang sudah dikasih pemerintah, and we give it back, kita kasih kembali untuk bangsa Indonesia ini. Kayak gitu teman-teman. Nah, semoga buat teman-teman penerima beasiswa KIPK dan afirmasi dan maupun bidik misi juga yang angkatan 2019 ke atas tetap semangat dan nggak pantang menyerah meskipun banyak tantangan, banyak ketidakpastian di masa-masa online kayak gini. Nah, mungkin podcast kita asik hari ini cukup segini teman-teman nih. Sad banget, sedih banget harus berpisah. Tapi sebelum kita berpisah, aku ucapin terima kasih buat Kak Lia, buat Lisa yang udah bergabung di podcast hari ini, yang bakal didengerin sama teman-teman kita yang kece. Terima kasih Kak Lia dan terima kasih Lisa. Sekian acara sharing-sharing kita hari ini. Semoga kita bisa memetik banyak hikmah, terus kita bisa menghimpun banyak informasi yang bermanfaat. Terus terima kasih teman-teman yang udah setia menjadi pendengar Asrama On Podcast. Tetap semangat jalani kuliah, selamat menikmati indahnya perjuangan. Saya Evita, pamit undur diri, and bye-bye. See you at the next podcast.